Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Ibu. Perkenalkan, saya Isnaini, ahli gizi yang akan membantu pola makan Ibu selama Ibu kehamilan. Bagaimana kondisi Ibu hari ini? Masih sering haus dan lapar Bu. Baik, kita akan mengobrol santai ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Boleh ikut saya Ibu untuk dapur. Selanjutnya saya ukur untuk nilainya Ibu. Boleh tangan dulu. Tangannya ditekuk di situ. Boleh tangannya diturunkan. Sudah. Baik, untuk berat badan Ibu di 63 dan tinggi badan Ibu di 163 cm. Masih dalam batas cukup baik untuk kehamilan. Namun tetap perlu dijaga ya, agar tidak berlebih. Ya, baik Ibu. Untuk nilai Ibu juga sudah cukup baik. Hasil cek labnya Ibu itu yang gula darah Ibu ada di 254 mg per dl. Ini cukup tinggi ya Ibu. Lalu HB-nya ada di 11,5, juga itu sedikit rendah. Jadi kita perlu mengatur pola makan agar gula darah Ibu turun dan tetap memenuhi kebutuhan Ibu dan bayi. Ya, baik Ibu. Biasanya Ibu makan apa saja nggih? Saya makan nasi, terus makan roti manis, teh manis, dan juga sirup. Kalau gorengan, Sering juga. buah dan sayur? Baik, dari sini terlihat asupan gula sederhana cukup tinggi nggih. Ya Ibu. Baik, di sini akan saya tunjukkan nggih untuk porsi-porsiannya. Ini untuk porsi makannya bisa pakai yang ukuran segini, itu di 200 gram. Mungkin bisa dikurangi sedikit seperti itu. Oke. Sini boleh pakai ikan bakar. Kalau ikan bakarnya dikurangi ya. Lalu sini ada lauk untuk protein nabati, ada tahu, tempe. Sini juga ada sayur. Sayurnya mungkin bisa bervariasi. Dan ini ada jeruk. Mungkin bisa pakai pisang juga atau pepaya, seperti itu nih. Lalu selanjutnya saya jelaskan untuk risetnya. Ini untuk menu seharinya bisa pakai nasi merah atau nasi putih, oatmeal, seperti itu. Mungkin makan malamnya bisa pakai nasi merah juga, atau kentang, atau roti gandum gitu.
Nah, ini ada makanan yang dianjurkan itu seperti nasi putih, tapi jangan terlalu banyak karena itu memicu gula darah tinggi. Cukup porsi yang sedang saja. Lalu untuk proteinnya bisa pakai ayam, tapi jangan pakai kulit. Dan lalu bisa pakai ikan matang, lalu daging, ikannya bisa pakai bayam, lalu wortel, tomat, buahnya bisa pakai apel, alpukat, jeruk, bisa. Untuk kalsiumnya bisa ditambah susu tiap pagi. Lalu untuk lemak sehatnya bisa pakai alpukat, kacang-kacangan, minyak zaitun. Di sini ada makanan yang tidak boleh atau sebaiknya dibatasi. Itu seperti makanan mentah, lalu tinggi gula dan tinggi lemak, minuman manis, soda, boba. Kalau kopinya juga kafein yang berlebih, teh ya. Terus lalu ada kopi yang pekat. Lalu ada makanan yang tidak higienis seperti jajan sembarangan, makanan yang tidak bersih. Biasakan yang perlu dilakukan, biasakan periksa kesehatan rutin, istirahat yang cukup, olahraga ringan, jaga kebersihan diri. Di sini saya beri riset ya untuk pegangan nanti, itu bisa dibaca kembali. Iya, baik Ibu. Baik Ibu untuk makanannya tetap 3 kali sehari. Lalu ada selingannya juga yang sehat. Hindari gula sederhana seperti sirup, teh manis, dan roti manis. Perbanyak protein dan serat agar gula darah stabil nggih. Iya, baik Ibu. Apakah Ibu sering lapar? Iya Ibu. Boleh makan selingan sehat seperti buah atau biskuit rendah gula. Di rumah siapa yang menyiapkan makan, Bu? Saya sendiri Ibu. Baik Bu, nanti bisa dimulai memilih bahan makanan yang lebih sehat nggih. Iya, baik Ibu. Ibu tetap boleh makan, tapi harus diatur. Jangan sampai makanan berlebih atau terlalu manis. Iya, baik Ibu. Dan pola makannya juga diatur lagi nggih. Iya. Baik, Ibu bisa melakukan aktivitas ringan seperti jalan pagi, atau bisa yoga, atau bisa senam. Iya, bisa Ibu. Kita akan membuat target bersama nggih. Yang pertama, bisa makan teratur 3 kali sehari dengan selingan yang sehat. Yang kedua, mengurangi gula dan minuman manis. Yang ketiga, menambah protein dan sayur. Yang keempat, itu bisa konsumsi buah yang rutin. Dan yang terakhir, bisa aktivitas ringan. Apakah bisa dilakukan ya Ibu? Iya, bisa Ibu. Jadi apa yang bisa Ibu pahami dari arahan saya tadi? Ya, itu harus kurang gula, makan teratur secara sehat, lalu melakukan aktivitas seperti jalan kaki atau yoga. Baik, jadi kesimpulannya gula darah tinggi disebabkan pola makan yang tinggi gula. Jika tidak dikontrol bisa berdampak pada ibu dan bayi, namun bisa dikendalikan dengan pola makan sehat. Nanti kita evaluasi lagi ya Ibu untuk pertemuan berikutnya. Oke, baik Ibu, terima kasih atas saran-sarannya untuk hari ini. Oke, sama-sama. Semoga lekas pulih.